Selamat memperingati Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita senantiasa memimpin akan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-13. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami peka kepada suara Roh Kudus. Agar kami sungguh-sungguh mengenali akan karunia roh yang Tuhan telah berikan pada kami. Dan terlebih daripada itu, kami juga peka kepada suara Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami. Roh Kudus menolong kami mengerti firman, melakukan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, orang sering berkata bahwa kalau kita punya Roh Kudus, kita tentunya punya karunia-karunia daripada roh yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, karunia apa yang kita miliki? Setiap orang punya karunia yang berbeda, saudara. Tidak harus sama setiap orang. Nah, kita mau sama-sama melihat firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan saya akan bacakan buat kita sama-sama hari ini ayat 1 sampai ayat yang keempat saja ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, saya sampai di sini aja. Kalau dari 4 ayat yang kita baca ini, dengan jelas sekali saudara mengatakan bahwa karunia yang diberikan itu adalah karunia berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain ini bahasa apa, saudara? Apakah bahasa yang kita tidak mengerti sama sekali? Ataukah memang bahasa manusia yang memang ada orang kalau mendengarnya bisa mengerti? Dan kalau kita melihat sampai ke bawah, saudara, ya, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, di situ dikatakan mereka berkata-kata di dalam bahasa yang dipakai oleh manusia. Di sini katakan, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan lain-lain, saudara. Jadi jelas sekali di sini bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar. Misalnya, saudara, hari ini kita mengatakan, kenapa ini orang bukan orang Jawa tetapi dia berbahasa Jawa, dia berbahasa Sunda, dia berbahasa Batak, dia berbahasa Chinese, dia berbahasa Mandarin, dan lain-lainnya. Padahal dia sama sekali tidak punya background. Nah, inilah, saudara, mungkin ya yang bisa kita lihat hari ini. Ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan dia pergi ke satu tempat dan tidak tahu bahasa itu, namun tiba-tiba dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mampu mengabarkan Injil di dalam bahasa orang yang setempat itu. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini di dalam Gema kita melihat, ya, bahwa Pentakosta ini mempunyai pengertian bahwa kita memperingati pencurahan Roh Kudus atas diri kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan selain berkata-kata, saudara, selain bahasa, masih banyak sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya. Karunia iman, karunia bernubuat, dan karunia. Jadi, saudara, kita tidak boleh membatasi Roh Kudus hanya dengan satu karunia. Bahwa kalau kita tidak punya karunia bahasa, nah kita tidak mampu dan kita tidak punya Roh Kudus. Ini salah. Ya. Karunia iman itu sangat penting. Karunia mengajar sangat penting. Ya, bukan hanya berbahasa roh yang menandakan, saudara, bahwa kita itu bisa berbahasa, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, dan salah satu ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
Dia punya keberanian untuk berkata-kata. Dia punya keberanian untuk bersaksi. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka takut. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Mereka menjauh. Namun saudara-saudara bisa membaca kenapa di sini kitab ini dikatakan kisah para rasul. Dan ketika saudara mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mulai kita melihat bagaimana rasul-rasul mengabarkan Injil dengan penuh dengan keberanian. Mereka tidak lagi takut. Mereka menghadapi segala tantangan, penderitaan yang mereka harus jalani. Itu salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Punya keberanian karena Roh Kudus adalah roh pemberani yang memimpin kita senantiasa dalam hidup kita. Nah, saudara, pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah engkau punya Roh Kudus? Engkau yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa engkau yakin bahwa engkau telah memiliki Roh Kudus? Apakah engkau yakin engkau dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupmu? Nah, saudara, mungkin ada yang tidak berani karena engkau selalu berpatokan kepada bahasa-bahasa. Tapi jika engkau adalah orang yang beriman, engkau menghadapi akan segala tantangan di dalam hidupmu. Kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Di masa pandemi ketika engkau tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun ada kesulitan di dalam financial, kesulitan di dalam pekerjaan, ada usaha yang harus tutup, pekerjaan yang terhenti. Namun engkau tidak pernah menyalahkan Tuhan. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Ada yang ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Namun kita tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu iman. Itu roh Tuhan yang menyertai saudara. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus meninggalkan akan dunia ini, tapi dia memberikan kepada kita Roh Kudus, roh pemberani itu. Mari hadapi hidup kita hari ini. Apapun yang kita hadapi dengan satu iman, kepercayaan. Roh Tuhan beserta dengan kita. Roh Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita merayakan hari Pentakosta dengan hati yang bersuka cita. Kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Tuhan berkati saudara, memancarkan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus menolong saudara. Amin.